namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Fatanah SPD MPD GR, selaku dosen pengampuh mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Meidi Taulandari dengan NPM A1A025014. Baiklah, sebelumnya teman-teman sekalian sudah mempresentasikan 12 kelompok mengenai pengelolaan pendidikan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi tentang pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah proses mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh kegiatan dan sumber daya dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek seperti tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta keuangan sekolah. Dengan pengelolaan yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah manajemen pendidikan, yaitu intinya cara mengatur sekolah atau lembaga pendidik supaya tujuan belajar bisa tercapai dengan baik. Jadi, bukan cuma urusan administrasi, tapi bagaimana semua sumber daya seperti guru, siswa, dana, dan fasilitas dipakai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, ada fungsi utama yang disebut POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, supaya kegiatan berjalan terarah dan bisa terus diperbaiki. Pengelolaan pendidikan juga mencakup banyak bidang, mulai dari kurikulum, siswa, guru, keuangan, sampai hubungan dengan masyarakat. Seiring waktu, sistem pengelolaan pendidikan berkembang dari yang awalnya berpusat menjadi lebih desentralisasi, seperti manajemen berbasis sekolah, MBS, yang memberikan sekolah lebih banyak kewenangan. Perubahan ini dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan peningkatan mutu. Sehingga sekarang, pengelolaan pendidikan lebih fokus pada kualitas hasil belajar dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pengelolaan pendidikan di sekolah dilakukan melalui langkah POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan berarti menyiapkan program seperti kurikulum, target belajar, dan pelatihan guru agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pengorganisasian adalah membagi tugas, misalnya kepala sekolah, guru, dan staf punya peran masing-masing supaya kerja lebih teratur. Pelaksanaan berarti menjalankan semua rencana seperti kegiatan belajar di kelas dan ekstrakurikuler dengan dukungan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Sedangkan pengawasan adalah mengecek apakah semua berjalan sesuai dengan rencana, lalu memperbaiki jika ada kekurangan. Misalnya, lewat evaluasi guru dan hasil belajar siswa. Selain itu, pengelolaan pendidikan juga mencakup berbagai hal seperti kurikulum, siswa, guru, fasilitas, keuangan, hubungan dengan masyarakat, layanan khusus, dan budaya sekolah. Namun, itu bertujuan agar sekolah bisa berjalan dengan baik, mengikuti perkembangan zaman, dan menghasilkan siswa yang bercerdas, berkarakter, serta siap menghadapi masa depan. Selanjutnya ada standar pengelolaan pendidikan, yaitu pedoman untuk mengatur bagaimana sekolah merencanakan, menjalankan, dan mengawasi kegiatan pendidikan supaya berjalan rapi dan sesuai tujuan. Dengan adanya standar ini, pengelolaan sekolah tidak dilakukan asal-asalan, tetapi lebih terarah, sistematis, dan terus diperbaiki. Standar ini juga berfungsi sebagai acuan kerja, menjamin mutu serta alat evaluasi, agar penggunaan sumber daya seperti guru, fasilitas, dan dana bisa lebih efektif dan efisien. Tujuannya
adalah meningkatkan kualitas pendidikan, membuat sistem lebih transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan serta memastikan sekolah terus berkembang mengikuti zaman. Dalam penerapannya, sekolah melakukan tahap perencanaan seperti menyusun visi, program, dan anggaran. Pelaksanaan menjalankan program sesuai tugas masing-masing, serta pengawasan dan evaluasi untuk melihat hasil dan memperbaiki kekurangan. Dengan cara ini, sekolah bisa mengelola pendidikan secara lebih baik dan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya ada kurikulum dan pembelajaran. Nah, jadi kurikulum dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berkaitan dalam dunia pendidikan, di mana kurikulum menjadi pedoman dan pembelajaran adalah pelaksanaannya di kelas. Komponen utama kurikulum meliputi tujuan, yaitu arah yang ingin dicapai, materi, isi dari pembelajaran, strategi pembelajaran yaitu cara mengajar, dan evaluasi yaitu penilaian hasil belajar. Selain itu ada juga asesmen, media, dan sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan menarik. Tujuan kurikulum adalah mengarahkan pendidik agar lebih teratur, membantu guru dalam mengajar, serta membuat siswa belajar secara sistematis. Sementara itu, tujuan pembelajaran lebih fokus pada siswa, seperti menambah pengetahuan, melatih keterampilan berpikir, serta membentuk sikap dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, kurikulum membantu proses belajar jadi terarah, sedangkan pembelajaran membantu siswa memahami materi, berpikir kreatif, dan aktif. Hubungan keduanya sangat erat, karena kurikulum dari dasar perencanaan, pembelajaran sebagai pelaksanaan, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kurikulum agar semakin sesuai dengan kebutuhan zaman dan peserta didik. Selanjutnya yaitu pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu adalah cara mengatur guru dan staf sekolah supaya bisa bekerja dengan baik, profesional, dan sesuai tugasnya. Pengelolaan ini mencakup mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga, rekrutmen, penambahan sesuai keahlian, pengembangan melalui pelatihan, penilaian kinerja, sampai pemberian penghargaan dan kesejahteraan. Pendidikan seperti guru bertugas mengajar, membimbing, dan menilai siswa, sedangkan tenaga kependidikan seperti staf administrasi, pustakawan, dan laboran membantu kelancaran kegiatan sekolah. Tujuan pengelolaan ini adalah agar semua tenaga kependidikan bisa bekerja efektif, punya motivasi, berkembang, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjadi pendidik yang baik, juga harus punya kompetensi seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, proses pengelolaan dilakukan melalui tahap perencanaan, seleksi, pembinaan, penilaian, pemberian kompensasi, sehingga pemberhentian jika diperlakukan. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Lalu, pengelolaan peserta didik adalah cara sekolah mengatur dan membimbing siswa sejak masuk sampai lulus. Bukan cuma mencatat data, tetapi juga membantu perkembangan mereka secara menyeluruh, baik akademik maupun non-akademik. Tujuannya agar siswa bisa berkembang optimal, punya disiplin, tanggung jawab, serta belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Pengelolaan ini memiliki fungsi seperti mengembangkan potensi siswa, membina karakter, mengawasi kedisiplinan, memberikan layanan seperti bimbingan konseling, dan mendukung proses belajar. Prinsipnya harus berpusat pada siswa, menghargai perbedaan, bersifat mendidik, adil, terencana, dan melibatkan kerjasama antar sekolah dan orang tua. Prosesnya mulai dari penerimaan siswa baru, orientasi, dan penempatan, pembinaan melalui pembelajaran dan ekstrakurikuler, pencatatan perkembangan, sampai kelulusan dan hubungan dengan alumni. Dengan pengelolaan yang baik, siswa berkembang maksimal dan tujuan pendidikan tercapai. Lalu, pengelolaan keuangan pendidikan, mengatur penggunaan dana secara efektif, transparan,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya meliputi perencanaan anggaran, penggunaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan. Hubungan sekolah dengan masyarakat juga penting loh untuk membangun kerjasama, dukungan, dan kepercayaan. Bentuknya bisa berupa komunikasi dengan orang tua, kegiatan sosial, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Mutu pendidikan menunjukkan kualitas hasil pendidikan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter siswa. Mutu ini dipengaruhi oleh guru, kurikulum, fasilitas, manajemen, dan dukungan lingkungan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mendukung kegiatan belajar di sekolah, di mana sarana digunakan langsung seperti meja, buku, dan komputer. Sedangkan prasarana seperti gedung, ruang kelas, dan listrik hanya mendukungnya. Keberadaan fasilitas ini sangat penting karena memengaruhi kenyamanan dan keberhasilan belajar siswa.